Met Milad anak cantik. Semoga sehat ya nak, banyak rezekinya. Nurut sama bundanya ya. Nah, kalau kita lihat tahunnya dari tahun 2024 emang udah cukup lama nih komunikasi. Cuman si Lisa di sini nggak terlalu merespon gitu ya. Lisa mengabari saya bahwa dirinya hamil 1 bulan dan menyatakan bahwa anak yang dikandung adalah anak yang dia minta saya mendampinginya selama masa kehamilannya. Dengan sebenarnya tanpa saya rekayasa dalam bentuk apapun dan saya siap dites DNA. Hormat saya Revilino Tuesi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus ya yang kalian tunggu-tunggu. Akhirnya sosok Ayu Aulia, ya kita bisa sebutlah tangan kanannya RK nih, buat mengklarifikasi kasus ini teman-teman. Dia menyampilkan sebuah chat. Mari chatnya kita baca dan kita reaction bareng-bareng nih ya. Dimana ada sosok nih yang ngaku-ngaku kalau itu adalah anaknya dia, bukan anaknya RK. Jangan-jangan Lisa ini meras dari kedua sisi ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum nonton video yang ini nih, kemarin kita udah bahas ya. Kalau di Instagram Lisa ada yang komentar kayak gini nih ya, itu Lisa itu anaknya saya, kok jadi anaknya RK. Waduh, sebenarnya siapa bapaknya? Tapi sih paling bener ya kita tes DNA aja deh. Mungkin sama yang ini aja deh, kalau RK-nya sibuk ya sama yang ini nih. Berani nggak tes DNA gitu kan? Ya udah guys, kita mulai aja videonya. Sebelum memulai video ini jangan lupa guys support saya dengan cara kalian mungkin bisa beli barang-barang di sini ya, di Wings ya teman-teman, linknya ada di bawah, tapi belinya di akhir video aja nih, nanti kalian nggak nonton video saya. Yaudah kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Kita udah masuk ke Instagramnya Ayu. Oke, kita lihat videonya seperti apa teman-teman. Aku gak ngerti kenapa Tuhan baik banget sama aku. Tiba-tiba semua yang aku ungkap dan aku investigasi akhirnya mau untuk berbicara. Terima kasih banyak untuk para ya teman-teman yang sudah membantu dan juga mau mengungkapkan kebenaran dan berani speak up. Kenapa? Karena kejujuran itu mahal harganya menurut aku. Terima kasih banyak. Aku di sini terima untuk dihujat, terima untuk diapain, nggak apa-apa. Terserah kalian mau nilai aku apa. Aku cuma mau membasmi kebohongan-kebohongan aja. Karena menurut aku amat sangat fatal di saat seseorang berbohong dengan membawa-bawa nama seseorang luar biasa hanya demi sebuah materi. Jadi di sini sekali lagi terima kasih banyak. Jadi banyak yang tiba-tiba berspekulasi bahwasannya si yang R ini katanya dibayar. Aku adalah saksi dan aku yang menginvestigasi secara langsung datang ke tempatnya. Oke. Jadi aku akan mengirim bukti-bukti kalau memang harus diperlukan. Ya kan, tapi tunggu namanya. Tontonin story, ayo lihat terus. Oke, jadi di sini sosok R ini dugaan netizen bayaran nih yang ngaku-ngaku bapaknya Lisa. Ya, selain RK atau Ridwan Kamil lah ya. Oke, ternyata bukan bayaran kata Ayu Aulia di sini mengklarifikasinya. Lanjut. Terus karena apa? Makin seru, Besti. Oke, so pertama aku datang ke suatu tempat ya. Yang nelfon aku adalah teman dari si R ini. Lalu tiba-tiba dia membuka bahwasannya si R ini adalah bapak biologis dan siap untuk tes DNA ya. Lalu aku sudah tanya ke semua temannya yang di Pamulang. Jadi buat teman-temannya Mbak LM yang di Pamulang boleh langsung aja tag aku, boleh langsung aja kasih tahu aku ya kan, karena aku ada bukti banyak rekaman suara dan lain-lain. Juga ada bukti aku pergi kemana, hayo. Karena aku tidak boleh membawa handphone, jadi aku nggak fotoin papanya, gitu ceritanya, ya kan, gitu. Oke, baik. Aku yakin kebenaran akan terungkap. Wow. Ada sosok R yang siap tes DNA. Kalau nunggu Ridwan Kamil lama nih. Kenapa nggak ini aja dicoba ya? Walah, ini akan membuktikan nih siapa bapaknya. Inilah hasil aduh,
hasil berhubungan di luar nikah ribet ya teman-teman, ribet kan ya, ini perbuatan salah sebenarnya sih, tapi kita ikutin aja kasusnya, lanjut. Ini dia. Oke, kita dengerin dulu sebelum kita baca chatnya satu persatu ya. Anaknya kan Iya. nih. Ini nonton apa tuh Selin kan, berarti kan dia masih peduli kan. Apaan no, gue udah ada laki, kenapa? Selin kabarnya gimana, sehat kan? Ini komenan. Ini November. Ini baru nih kemarin. Tolong Oh, ini hapus kemarin. komen lo. Yang pas Ino bilang kalau Ada screenshot komenannya. Oke. Lo yang bilang sendiri depan Bernie, lu kasih dia foto Selin waktu lahir, masa lo lupa? Ini boleh gue play gak? Boleh. Macam-macam Ino, giliran lagi booming begini ngaku-ngaku bapaknya Selin gitu ya udah kur saya. What? Ya lo omongan lagi nggak sober, lagi mabuk ego. Apa? Dia bilang Lagi mabok. Ya lo omongan lagi nggak sober, lagi mabuk ego. Oke, mari kita lihat dari chatnya, DM-nya ya. Oke, kita bedah nih satu persatu. Oke, channel ini kita bedah ya. Di channel ini kita bedah satu persatu. Ini bermula 25 Januari 2024. Si sosok Lisa itu membuat story. Terus si akun ini ya, sosok R kita bisa bilang, ini membalas story tersebut dengan pesannya seperti ini. Met Milad anak cantik, semoga sehat ya nak, banyak rezekinya, nurut sama bundanya ya nak. Aduh, ini chatannya emang kayak chatan ke seorang bapak ya kepada anaknya. Aduh, bisa membuat story terus dikirim emot love. Oke, masuk lagi di tanggal 26 Juni ya. Ini mungkin masuknya udah masuk ke tahun 2025 ya. Nonton apa tuh Celin? Oke, ini lanjut lagi. Masuk ke tanggal berapa kita lihat? 25 November. Udah jaraknya sebulan lagi. Apa kabar, Cak? Dibaca dong. Si Lisa nggak merespon. Orangnya dikit kali ini, makanya nggak direspon ya teman-teman. Oke, dibales 25 November jam 8 ya. Apaan no? Gue udah ada laki. Kenapa? Dijawab kayak gitu tuh dengan suara sinis ya. Chatanya sinis deh ini. Kok suara ya? Kan nggak ada ya. Dengan tulisan yang sinis teman-teman. Tanggal 25 November dijawab lagi. Ya masa nanya kabar aja harus bilang ada laki segala, Cak. Kan Ino juga tahu Ica nikahnya sama siapa. Celin kabarnya gimana? Sehat kan? Nggak dijawab. Udah November masuk bulan Maret. Sebulan baru direspon, luar biasa ya. Cetannya tuh jaraknya tuh lama banget. Lama sebulan. Jangan perkeruh masalah lo Ino. Tolong hapus komen lo. Ngechat karena ada butuhnya di sini. Mantap no. Ya kan gue tahu Celin anak gue bukan ngada-ngada diketawain sama Lisa. Lah lo yang bilang sendiri depan Bemi, lo kasih gua foto Celin waktu lahiran. Masa lo lupa? Oke, Lisa kirim FN apa nih? Macam-macam Ino, giliran lagi booming begini ngaku-ngaku bapaknya Selin gitu ya udah kur saya. Ya lo omongan lagi nggak sober, lagi mabuk ego. apa? Dia bilang Lagi pusing-pusing katanya, lagi pusing-pusing ya kata Lisa. Lagi pusing-pusing terus berhubungan. Nah, ini dijawab nih sama si No ya. Astagfirullah, kocak. Kan berhubungannya sama gua. Lo bilang nangis-nangis Celin anak gua ya. Gua sebagai laki harus tanggung jawab lah. Terus nggak direspon lagi guys. Udah gitu aja ya. Kalau dari statementnya Ayu Aulia di sini, ini salah satu bukti ketika saya dan tim investigasi inisial R lihat tahunnya ya dan nilai sendiri ya. Kalau kita lihat tahunnya dari tahun 2024 emang udah cukup lama nih komunikasi, cuman si Lisa di sini nggak terlalu merespon gitu ya. Mungkin Lisa juga mungkin agak ada keraguan mungkin karena berhubungan di sini gitu. Menarik ya, lanjut. Mau lagi nggak buktinya? Mau. Wah, bukti apa nih? Bukan Mei. Lisa bilang bahwa sedang mengandung. Aku sepil lagi abis ini White. Ini apa nih? Ini bukti apa lagi teman-teman? Kita lihat bukti apa lagi nih. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Revelio Tueseng. Dengan ini saya menyampaikan kronologi pertemuan saya dengan saudari Lisa Mariana Presley. Anjay. Pada awal tahun 2021, saya pertama kali bertemu dengan Lisa di cafe shop milik saya yang berlokasi di daerah Pemulang, Tangerang Selatan. Kami mulai
Serius. Susah kali baca ya. Tulisannya agak-agak rada susah ya, tapi nggak apa-apa. Saya bakal berusaha lagi. Nih editor saya bakal bekerja keras ya. Kami mulai serius mengenal dan menjalani hubungan asmara pada bulan Maret 2025. Kami pun pergi malam ke tempat diskotik yang terletak di SCBD yang bernamakan Embassy. Di sana kita pusing-pusing dan melanjutkan nginep di daerah Santul yang bernama 101. Di hotel itulah kami bermadu kasih untuk pertama kalinya dan berganti bulan. Kami juga pernah menginap di salah satu hotel di kawasan BSD. Di situ juga kami bercinta dan bermadu kasih pada bulan Mei 2021. Lisa mengabari saya bahwa dirinya hamil 1 bulan dan menyatakan bahwa anak yang dikandung adalah anak yang dia minta saya mendampinginya selama masa kehamilannya. Saya sempat mendatangi ke rumah temannya di daerah Pondok Cabe yang saya lupa namanya. Di sana dia mengatakan dia sedang ngidam dan mau saya datang karena dia bilang saya babynya yang mau saya datang. Namun setelah itu dia menghilang tanpa memberikan kabar kepada saya. Tidak lama dia menghilang, dia mengabari saya bahwa dia telah melahirkan bayi perempuan yang dilahirkan adalah anak saya dan diberikan nama Celin Azura. Beberapa waktu kemudian, saya bersama teman saya yang bernama Bernika Ponto sedang berada di daerah Reni Jaya Pamulung kembali bertemu dengan Lisa dan Lisa kembali mengatakan bahwa Celin benar anak saya. Demikian kronologis pertemuan saya dengan Lisa Mariana dengan sebenarnya tanpa saya rekayasa dalam bentuk apapun dan saya siap dites DNA. Hormat saya Revilino Tuesi. Susah kali ya tulisannya itu loh. Mantap itu kronologinya. Jadi pernah melakukan hubungan juga 2 kali ya di hotel itu. Wow, bermadu kasih rupanya. Pemain nih saya. Dari berita ini kita lihat juga captionnya teman-teman. Kuasa hukum Revilino, Fikri Wijaya dan Elmik memberikan klarifikasi terkait pengakuan Lisa Mariana soal ayah biologis anaknya. Mereka menyatakan bahwa anaknya berinisial CA adalah hasil hubungan di luar nikah antara Lisa dan Revilino, bukan anak dari tokoh publik berinisial LK yang diduga Ridwan Kamil. Pihak Revilino siap membuktikan klaim ini melalui tes DNA dan menyayangkan informasi yang dinilai menyesatkan publik. Mereka juga menegaskan kesiapan Revilino mengikuti proses hukum jika dibutuhkan. Revilino mengenal Lisa sejak awal 2021 di kafe miliknya di Pemulang dan sempat pergi bersama ke tempat hiburan malam pada Maret 2021. Sulit ya. Siapakah ayahnya ini? Apakah RK atau Revilino? Nah, kita lihat ya videonya. Kita lihat videonya. Maksud saya komentarnya. Kalau videonya saya bisa kena dolar kuning nanti diblokir saya. Itu yang di video 4 menit bukan sih cowoknya? Nggak tahu ya. Karena kita belum tahu nih siapa sih sosok si R ini ya. Ini konsepnya patungan atau gimana? Kayaknya lebih masuk akal sih komentar ini, patungan gak tuh? Ya kita buktikan sih sebenarnya di tes DNA. Lagian Pak RK mau aja sama si L. Kehipnotis kali Pak, apa gimana? Tatap mata Lisa. Pada ngaku bapaknya terus yang nikah sah, kok diem baik sutradara ya. Makanya LM bingung saking banyaknya, akhirnya ya udahlah Pak RK aja lah ya yang paling terkenal. Bukan paling terkenal, tapi paling banyak uangnya. Tapi kasihan juga si Celin ini gara-gara buatan Lisa akhirnya ya jejak digital si Celin itu tersebar teman-teman. Soalnya gini nih, waktu dia nanti sekolah ya, si Celin nih ya sekolah, ketika kita ketik nama dia Celin Azura apa gimana pun itu beritanya bakal muncul banyak banget tuh jejak digital dia. Itu kita kan nggak bisa nih ya menghilangkan jejak digital dari berita ya. Nggak tau lah tujuan orang tuanya, tapi ya buat duit pastinya ya, arahnya kan ke sana. Karena nggak dikasih uang kan. Akhirnya Lisa menuntut haknya, hak sebagai selingkuhan. Fokus ke tanggal ya, saya mengunjungi beliau pada tanggal berapa, bla bla bla, dan saya bersama lawyer saya juga. Oke, kita fokus ke tanggal di sini 10 April ya. Baru sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar baru 8 harian lah ya. Nah, saya mau masuk ke komentar yang dimana si Ayu Aulia itu mensepil chatnya. Lisa meriang, siap-siap pakai baju orin. Biar gak meriang kan. Next, SCTV 1 untuk semua. Iya itu emang slogannya. Next, tes DNA sama Bapak RK udah belum Kak?
Ya, saya tidak tahu ya dari pihak mana sih sebenarnya nggak mau ini ya. RK kan udah mengklarifikasi siap, Lisa juga udah mengklarifikasi siap, tapi pihak mana nih yang nggak siap-siap? Sebagai netizen tuh pengen selesai kasusnya. Jangan nih kalau kita selesai kita nggak ada drama-drama baru lagi ya. Lanjut, kita dengerin dari kuasa hukumnya ya. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini bahwa kami akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua karena kami antisipasi karena atas hadirnya kami di sini akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai, mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. DM Messenger ini. Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Dari Ino nih. Kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Bang, mau video call aja bang. Bang, video call aja bang. Kepada pihak polisi ya. Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa diputus klien pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Oke, ini dari sisi pengacaranya ya, Ayu Aulia. Alasan kenapa tidak ditampilkan, kenapa chatnya cuma setengah-setengah, tapi dari chat itu Lisa emang membenarkan melakukan hubungan gitu kan. Aduh. Dan pusing-pusing bareng lah, anjay. Tes DNA RK dengan anak itu dan Revalino dengan anak itu biar jelas, nggak ada asumsi publik yang keblinger. Cuma kan dari kedua sisinya nih lama ya. Harusnya dites DNA terus kita tinggal nunggu hasilnya kan. Satu anak bapaknya banyak, kayak filmnya Warkop deh kayak dulu. Waduh.
Orang sawah kecil aja dikerjain rame-rame, giliran panen bingung bagi-bagi hasilnya. Tapi ini bukan tentang sawah, teman-teman. Ini bukan tentang sawah yang dimaksud ya. Yang penasaran, yang mana sih orangnya Revalino? Nih. Ini ya. Yaudah guys, kayak gitu aja videonya. Jangan lupa check out nih. Kalian bisa check out sabun gitu kan ya, buat mandi. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.